Berjumpa kembali dalam perkuliahan kita. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas materi yang akan saya jelaskan di slide berikut ini. Silakan belajar, jangan lupa kerjakan forum Anda dan tugas Anda. Setiap pertemuan, keaktifan Anda sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan. Semoga rekan-rekan mendapatkan pemahaman dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Baik rekan-rekan mahasiswa, di pertemuan awal ini kita akan bahas tentang hakikat dan karakteristik karya ilmiah. Jadi pembahasan minggu ini kita akan membahas apa itu karya ilmiah. Jadi definisi awal karya ilmiah, definisi awal. Kalau kita bicara karya ilmiah, berarti bagaimana kita membuat tulisan ilmiah. Kalau bicara tentang tulisan ilmiah, berarti kita lagi membahas atau menulis, menyajikan suatu gagasan atau deskripsi, menyajikan suatu argumentasi atau tanggapan kita terhadap penelitian terdahulu, termasuk juga bagaimana kita memecahkan masalah dari fenomena atau permasalahan yang sedang kita teliti. Selanjutnya, karya ilmiah juga harus sistematis. Itu syarat utamanya. Apa itu maksudnya sistematis? Karya ilmiah harus disusun menurut aturan. Jadi, di universitas terbuka sendiri ada aturan bagaimana penulisan karya ilmiah. Aturan di sini adalah terkait dengan spasi, jenis huruf, dan termasuk juga sistematika dari susunan karya ilmiah, yaitu abstrak, pendahuluan, kajian teori, pengumpulan data, analisa, hasil analisa, dan saran maupun kesimpulan. Dan itu silakan Anda pelajari atau baca contoh karya ilmiah atau syarat-syarat susunan sistematika karya ilmiah di di materi universitas terbuka. Selanjutnya, kalau kita bicara tadi karya ilmiah, penulisan ilmiah dan penulisan di mana penulisan tersebut di dalam tulisan tersebut kita mengkomunikasikan gagasan kita, argumentasi kita, serta hasil penelitian kita. Di mana karya ilmiah tersebut harus memiliki ciri ya. Salah satu cirinya tadi itu berisi gagasan argumentatif maupun hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut atau tulisan kita itu berdasarkan fakta. Ini yang penting, berdasarkan hasil pengujian data. Jadi karya ilmiah kita itu bukan asumsi, dugaan, bukan asumsi. Tapi kita mengumpulkan fakta, menganalisis data untuk menguji atau mencari gagasan-gagasan dari hal yang sedang kita teliti. Jadi sebuah karya ilmiah itu diuji berdasarkan fakta dan berdasarkan data-data, di mana hasilnya itu harus bersifat objektif, netral. Karya ilmiah itu netral. Hasil penelitian kita itu sesuai pengujian yang sudah kita lakukan berdasarkan data-data. Karya ilmiah itu akan bermanfaat apabila kita mampu memaparkan gagasan kita dengan baik. Artinya komunikasi dalam karya ilmiah itu penting sekali. Bagaimana kita menyampaikan karya ilmiah itu dengan bahasa yang dipahami oleh tujuan atau sasaran pembaca kita. Bahasa yang digunakan adalah bahasa formal dan seringkali karya ilmiah juga menggunakan istilah-istilah ilmiah dalam akuntansi, istilah-istilah akuntansi. Misalnya break-even point, economical order quantity, net present value, time value of money, atau titik keseimbangan, dan lain-lain, atau neraca percobaan, dan lain-lain, yang menggunakan bahasa ilmiah. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, materi ini sudah saya taruh, dan silakan Anda download, Anda pelajari. Jangan lupa, mulai saat ini Anda coba tulis karya ilmiah Anda. Carilah tema karya ilmiah, itu yang utama, tema. Selanjut coba Anda lihat, cari contoh. Apa sih sistematikanya penulisan karya ilmiah? Ini tahapan-tahapannya ya, tipsnya. Selanjutnya coba Anda tulis. Yang terpenting ini adalah mencoba. Kalau Anda tidak pernah mencoba, waktu akan habis dan tiba-tiba Anda harus mengumpulkan karya ilmiah dan Anda tidak atau belum menyiapkannya, Anda akan rugi sekali. Silakan pelajari perkuliahan kita, download modulnya, baca, dan jika ada pertanyaan silakan aktif dalam forum. Saya akan mencoba menanggapi tanggapan dari rekan-rekan semua. Kembali saya ingatkan, yang terpenting adalah coba memulai menulis satu karya ilmiah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.